Salah satu kategori bisnis yang bergengsi, head on orang bilang ya, dan keren gitu ya, dan selalu menarik adalah kategori otomotif. Kalau kita lihat berbagai macam activity yang dilakukan oleh brand-brand otomotif itu beragam dan menarik. Tapi di tengah berbagai macam kekerenannya, kekerenan dari marketing activity-nya maksudnya, yang dilakukan industri otomotif ini seringkali atau tidak jarang setidaknya masih ada aja yang nggak tahu gitu logik di belakang kenapa sih kita ngelakuin ini, kenapa kita ngelakuin itu. Padahal banyak hal yang bisa dijelasin, activity-activity itu bisa dijelasin dari perspektif behavioral science. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Kalau berbicara soal industri otomotif memang selalu seru ya. Mungkin ini jadi salah satu dari sedikit produk kategori di mana peluncuran produk baru ditunggu-tunggu. Lihat ya, peluncuran produk baru mobil, otomotif, motor gitu ya, selalu ditunggu. Ini juga salah satu dari sedikit produk kategori di mana orang rela ngeluarin uang untuk datang ke exhibitionnya. Lihat deh, pameran mobil gitu ya, dari dulu nggak pernah sepi, padahal disuruh bayar. Masuk aja bayar, mau beli mau nggak beli bayar gitu ya. Tanpa buang waktu lama-lama lagi, kita bahas apa aja strategi yang dilakukan oleh brand otomotif dan gimana itu mempengaruhi konsumen kalau kita lihat dari sisi behavioral science. Yang pertama, brand otomotif ini, produk-produk otomotif adalah sensory product. Mereka adalah dari sisi visual ya, mereka adalah produk-produk yang amat sangat memanjakan mata gitu ya. Lihatlah, banyak produk yang tadinya nggak dikonsider sebagai pilihan mendadak menarik karena tiba-tiba desainnya menarik. Mazda dulu nggak keren, sekarang bisa keren. Hyundai, Kia juga sama. Dulu ya udahlah, mereka selalu berada di tempat kedua di bawah mobil-mobil Jepang. Sekarang bahkan udah mulai jadi penantang serius dan udah mungkin sejajar. Beberapa bahkan udah masuk papan atas gitu ya. Untuk menghasilkan sebuah foto dan video untuk produk otomotif tuh biayanya besar sekali. Motret mobil itu adalah salah satu pekerjaan fotografi yang cukup rumit sampai ada spesialisnya. Jadi nggak sembarangan fotografer bisa motret mobil karena bentuknya kan banyak lekukan, karakter penampangnya itu kan refleksi. Jadi kalau kita nggak ngerti lighting, maka fotografernya pun bisa tercermin di dalam bodi mobilnya karena dia nge-reflect ya, bercermin gitu ya. Nah, belum lagi untuk motret mobil, biasanya brand tuh harus ngorbanin satu bodi mobil yang utuh. Biasanya dipotong atasnya supaya bisa motret interiornya dengan leluasa. Kalau nggak dipotong, nggak ada, ruangnya nggak cukup untuk motret. Kalau pakai lensa yang super wide, akhirnya jadi distorsi, semuanya jadi apa ya? Jadi menggelembung. Maka dari itu nggak begitu nggak begitu murah untuk motret otomotif ini. Nah, di sisi lain dari sisi auditori, otomotif juga luar biasa, gitu. Luar biasa memainkan memanfaatkan fungsi-fungsi auditorinya. Nggak tahu gimana mulainya dulu, tapi konsumen juga kan menilai kualitas sebuah produk mobil itu dari berbagai macam suara yang diciptakan. Pertama, body. Biasanya diketok-ketok. Mau mobil baru, mau mobil lama diketok-ketok. Gitu ya. Kedua adalah bunyi body waktu hujan. Kan sering dibahas, aduh ini mobilnya mobil kaleng. Kenapa? Coba lihat deh, kalau hujan aja, waduh rame banget sampai kita nggak bisa ngobrol kalau lagi hujan gitu ya, walaupun kita nggak kehujanan. Yang ketiga adalah bunyi klakson. Nggak tahu gimana caranya tercipta, tapi kalau mobil-mobilnya bukan mobil yang bukan yang premium, biasanya bunyinya klaksonnya tin atau din gitu ya. Kalau mobilnya udah lebih premium, bunyinya udah tan, nah agak beda gitu. Jadi bahkan sampai suara klakson pun bisa menciptakan persepsi tentang bagaimana kualitas dari mobil ini atau bahkan harganya. Bagaimana mesin di start pun suaranya juga agak beda gitu ya. Dan yang juga nggak kalah sering dibicarakan orang adalah gimana suaranya ketika pintunya ditutup. Mobil-mobil yang lebih premium biasanya ketika ditutup bunyinya lebih ngebas. Suara yang dihasilkan dari bantingannya itu suaranya lebih ngebas, blep ketimbang kayak tipis aja begitu. Jadi udah jelas itu bermain sekali banyak hal-hal sensori. Dari sisi sensori sentuhan, touch ya. Itu juga ini otomotif ini bukan sesuatu yang dilakukan secara asal-asalan. Kita lihat dari jok, dashboard, materialnya ya, itu bukan cuma enak dilihat, walaupun yang menengah bawah ya, contoh kan sekarang banyak yang
dashboard mobil yang udah tampilannya wooden gitu, begitu tampilan kayu begitu dipegang, oh ternyata plastik gitu ya. Ataupun tampilannya kulit begitu dipegang plastik. Nah, sementara yang segmennya atas bukan cuma penampilan mata, bukan cuma manjain mata, tapi waktu disentuh pun berbeda gitu ya. Nah, semua ini membuktikan bahwa sejak desain produk sampai marketing preparationnya, foto, shoot, dan lain sebagainya, penting banget untuk brand untuk memperhatikan faktor-faktor ini. Otak manusia ini kan suka judgmental. Karena emang harus predik, ini apa sih dan gimana otak bisa predik dengan menangkap sinyal-sinyal itu. Masuknya kan corong masuknya adalah panca indera. Maka dari itu berbagai macam marketing activity produk otomotif seringkali nggak kompromi di detail-detail semacam ini. Karena pada dasarnya memang produk sensori, bikin booth mewah, brosur bukan cuma foto yang bagus, materialnya pun bagus gitu ya. Dan otomotif pun terkenal paling sering menggunakan SPG yang paling mahal dan good looking gitu ya. Dan itu tadi gitu, sebegitu pentingnya optimisasi dari sensori marketing ini untuk menciptakan persepsi, bahkan sebelum konsumen datang ke showroom, maka brand mobil ini banyak yang foto di brosurnya itu lebih bagus dibanding aslinya. Jadi fotografernya banyak yang pintar cari angle yang oke. Begitu lihat, oh ternyata kok nggak gitu ya. Nah, yang kedua adalah experience. Studi membuktikan bahwa konsumen yang melakukan test drive itu 2 kali lebih banyak berakhir dengan membeli produk dibanding mereka yang tidak melakukan test drive. Ada 2 kemungkinan. Pertama, memang mereka yang nggak serius, nggak berani test drive. Mungkin karena sungkan, nggak usah test drive deh. Orang cuma tanya-tanya aja kok, bisa aja gitu ya. Kemungkinan kedua, test drive adalah opportunity untuk ngebangun keterikatan dengan mobil. Terutama karena mobil adalah product experience. Jadi betul bahwa penilaian awal dari panca indera gitu ya, tapi pada akhirnya experience menentukan. Makanya selalu aja ada omongan, wah enak, tarikannya enak, bantingannya enak, responsif nih, dan lain sebagainya. Jadi orang pengen experience itu tadi. Yang kedua adalah ini semua adalah omongan soal experience yang cuma bisa dinilai setelah di-experience gitu ya. Ada istilah endowment effect. Ini kecenderungan seseorang untuk menilai lebih ketika sesuatu sudah mereka rasakan atau mereka miliki. Gitu. Makanya kita pasang harga lebih mahal untuk barang-barang bekas milik kita yang kita jual ke pasar gitu ya. Lebih tinggi dibanding ekspektasi pasar. Karena kita menilai ini lebih dibanding pasar. Prinsip ini juga bukan cuma bekerja pada barang yang udah dimiliki, tapi udah kita rasain. Maka dari itu ketika orang test drive, orang bangun keterikatan, terutama ketika experience-nya sesuai dengan harapan atau bahkan melebihi ekspektasi. Sebelum orang test drive, orang kan biasanya set ekspektasi. Ini apa sih? Dan ekspektasi ini yang memicu dopamin atau yang disebut hormone of wanting more. Dan di sana orang punya dorongan untuk test drive. Nah, pada saat test drive, kalau experience-nya di bawah, maka dopamin hilang. Tapi ketika lebih, maka dopamin stay atau bahkan ngedorong untuk pengen lebih lanjut lagi. Hormone of wanting more-nya kan keluar ya, sehingga mereka mulai ngebayangin gimana nanti kalau udah beli, wah bisa pamer, bisa nyetir enak, dan lain sebagainya ya. Dan dari situ semua akan mendorong orang untuk beli. Jadi bahkan dari experience itu bisa mendorong. So esensi dari test drive adalah experience, sehingga bahkan walaupun brand tidak selalu bisa memfasilitasi test drive, experience itu selalu harus dapat perhatian penting. Maka dari itu berbagai macam activity experience marketing itu jadi kewajiban. Pameran dan showroom seringkali juga jadi sesuatu yang wajib dilakukan secara konsisten gitu ya. Makanya paling rajin salah satu produk kategori yang paling sering rajin pameran itu kan otomotif ya, dari mall ke mall dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk kasih kesempatan ke konsumen untuk experience, untuk bisa jentuh, untuk ngerasain rasanya duduk di dalamnya, bahkan sampai mengendarai gitu ya. Selanjutnya lagi adalah trik yang dilakukan oleh marketer otomotif adalah untuk mereduce entry barrier. Otomotif ini kan adalah salah satu kategori high involvement product. Produk di mana keputusan pembeliannya butuh waktu panjang, pertimbangan detail. Karena ketika gagal risikonya gede. Ini produk di mana pembeli akan amat sangat berhati-hati membelinya. Produk-produk teknikal juga masuk kategori high involvement biasanya. Karena butuh dicerna baik-baik satu persatu fiturnya. Nah, salah satu challenge dari high involvement product adalah entry barrier. Bikin konsumen mau take action dulu aja susah gitu ya. Karena pertimbangannya udah panjang. Nah, maka dari itu orang akan benar-benar memilih satu persatu gitu. Nah, di otomotif ini entry barrier-nya kan harga. Harga produknya tinggi, nggak banyak orang bisa beli motor atau beli mobil secara cash. Bahkan ketika melalui kredit syaratnya pun nggak terlalu mudah. Salah satunya karena ini produk yang nilainya terus menyusut. Jadi resiko untuk perusahaan financing, makanya dia mau lebih lagi. Nah, banyak brand otomotif melakukan banyak hal untuk nyiasatin hal ini. Yang pertama dikasih low DP. Ini adalah cara untuk reduce entry barrier juga. Tawaran DP rendah ini bikin orang jadi
apa ya, jadi lebih nggak mikir panjang gitu karena aduh ini cuma ini, sehingga create urgensi orang untuk beli. Ada faktor sekarang semua orang bisa punya mobil karena DP-nya rendah gitu ya. Terus belum lagi financing group gitu. Strategi yang sering dipakai oleh brand-brand besar adalah menjalin kerjasama dengan financing company, atau bahkan ada yang sampai mendirikan perusahaan financing sendiri untuk bisa saling menutup risk gitu ya. Jadi bisnis unit otomotif bisa jualan, di sisi lain sister company-nya bikin perusahaan financing bisa dapat bisnis tambahan dari sini dibanding dikasih ke perusahaan financing lain, dan konsumen pun juga ngerasa jadi lebih mudah gitu ya. Nah, apapun produknya, setiap pembelian akan selalu memicu munculnya consumer perceived risk. Maka dari itu ini juga yang harus ditangani selanjutnya. Jadi consumer perceived risk ini adalah persepsi yang muncul dari apa ya, yang masih jadi persepsi tapi ada risiko nih, ada risiko yang muncul dari pembelian ini. Biasanya bentuknya jangan-jangan nanti jelek, jangan-jangan nanti nggak oke, jangan-jangan nanti ada yang lebih murah dan sebagainya. Nah, consumer perceived risk ini bahaya banget buat brand yang sering jadi paling bertanggung jawab terhadap batalnya pembelian. Karena consumer perceived risk tidak diatasi dengan baik, akhirnya orang khawatir terus udah deh nggak jadi beli deh gitu ya. Belum tentu, walaupun ya balik lagi karena itu persepsi belum tentu kejadian gitu, tapi tetap aja punya daya henti yang luar biasa. Apalagi produk-produk high involvement. Kalau gagal nyeselnya minta ampun, lebih gede lagi consumer perceived risk-nya makin besar harganya. Nah, consumer perceived risk ini muncul karena ketidakpastian akan hal-hal yang terjadi di masa datang gitu ya. Yang di awal nggak bisa diprediksi. Penting banget untuk brand owner untuk bisa list down consumer perceived risk ini apa sih dan gimana cara ngatasinnya. Nah, caranya gimana? Salah satu yang dilakukan adalah pertama garansi servis 3 tahun. Offer ini muncul karena dua hal. Pertama, kekhawatiran nanti mobilnya ringkih. Kan wah saya nggak tahu, jangan-jangan desain sih bagus ya, jangan-jangan begitu dipakai rewel ini itu. Makanya dikasih garansi ini loh 3 tahun udah nggak usah pusing sekaligus jadi jaminan bahwa ini nggak akan ringkih, nggak akan gampang rusak, nggak akan rewel. Makanya perusahaan berani kasih garansi servis 3 tahun. Yang kedua adalah kekhawatiran biaya servisnya mahal, makanya dikasih nih loh 3 tahun udah nggak usah pusing biaya servis dan sebagainya, dan nggak ketergantungan macam-macam spare part dan lain sebagainya. Jadi orang udah lebih aman, lebih bisa di-eliminate consumer perceived risk-nya. Nah, terus juga yang dipraktekkan brand-brand baru adalah buyback guarantee. Kekhawatiran ini muncul ketika orang mikir bahwa aduh nanti mobil setelah dijual, setelah dipakai berapa tahun kita mau jual nggak ada yang mau beli. Jangankan harganya murah, yang beli aja nggak mau gitu ya. Karena memang ada brand-brand yang ketika yang punya nggak banyak, spare part-nya tidak gampang tersedia, akhirnya di sana yang jadi penghambat, orang jadi mikir aduh jangan deh gitu. Sebegitu pentingnya faktor bisa dijual kembali, itu yang bikin Toyota akhirnya sebegitu laris gitu ya. Padahal dari sisi teknologi kan Toyota kita lihat bukan leader ya, di sisi power juga bukan. Begitu juga sisi efisiensi konsumsi. Toyota ini bukan leadernya lah ya. Tapi dari sisi kenyamanan atau dari sisi resale value, Toyota ini salah satu yang paling baik gitu ya. Dan itu yang membuat orang akhirnya jadi aduh Toyota aja deh gitu ya. Nah, tawaran buyback guarantee ini menarik untuk konsumen karena bisa mengeliminasi kekhawatiran akan resale value. Nanti kalau nggak bisa dijual atau harganya murah, akan dibeli balik oleh produsen atau TPM gitu ya. Nah, consumer perceived risk ini adalah sesuatu yang belum terjadi, namun cukup mengkhawatirkan konsumen. Dampaknya besar sekali gitu ya. Maka dari itu kemampuan untuk berempati, untuk memberikan apa sih yang kira-kira dikhawatirkan konsumen itu harus dimiliki untuk kemudian diatasi gitu ya. Nah, to recap ya, kita udah ngomongin ada 4 strategi untuk yang dilakukan marketing untuk otomotif yang amat sangat humanis. Yang pertama adalah sensory product. Otomotif adalah sensory product sehingga pemanfaatan sensori harus dilakukan. Yang kedua adalah otomotif ini produk di mana experience penting, maka pameran-pameran test drive jadi mutlak. Ketiga adalah ini high involvement product sehingga punya entry barrier yang tinggi gitu ya. Sehingga gimana caranya bisa reduce entry barrier. Yang keempat adalah high involvement product yang juga punya perceived risk tinggi. Untuk itu berbagai macam aktivitas yang bisa mengeliminasi consumer perceived risk juga penting. Di high level ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, walaupun otomotif adalah dunia teknikal, tapi consumer point of view-nya banyak psychological factor yang bermain di pembelinya. Untuk itu kebutuhan para marketer otomotif untuk lebih ngerti konsumen jadi mutlak gitu, supaya yang dilakukan bukan cuma sekedar karena udah kebiasaan atau disuruh atasan, tapi karena kita juga ngerti kenapa sih bisa gitu. Nah, di episode depan masih ada 5 poin penting lagi tentang bagaimana behavioral science diterapkan di produk otomotif. Tapi sebelum itu silakan ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut.
Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketing TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketing TV di sini nih.